juta. Jadi ini kekuatan luar biasa. Ternyata yang kami lakukan saat itu masih makan begitu banyak orang. Dan kondisi kami yang sedang ada di bawah itu menjadi kekuatan. Di tahun ketiga kami mulai bangkit. Kami mulai bertumbuh. Loh, kenapa kok bisa tetap hidup? Ya karena kami menjalankan puasa itu nggak mati gitu. Logikanya orang puasa nggak makan, usus meluntir mati. Kalau misalkan mati ya saya sudah jadi hantu, nakut-nakuti jenengan dari ini, bukan ompil lagi. Jadi ada 4 jurus yang akan saya bagi di sini, dan ini benar-benar saya jalankan jauh sebelum saya kenal Anthony Robbins. Yang pertama, kita harus berani membeli semua kesuksesan kita. Harus berani membeli. Kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beo, bahwa basuki itu kemuliaan, tidak bisa didapatkan gratis, harus ada biaya untuk membayar. Maksudnya membeli itu membeli apa tuh Om? Yang dibeli apanya? Ya dibeli gini loh. Kalau kita punya duit kita sedekah. Jadi gini loh. Semua itu kan energi tuh. Dikatakan pada saat kita berbagi, itu energinya akan bertahan di dalam diri kita itu luar biasa. Kata-kata terindah adalah doa. Doa terindah adalah bersyukur. Bersyukur terindah adalah berbagi. Berbagi terindah ngasih makan orang yang kelaparan. Nah, ini ada hukumnya. Di antara itu diajarkan pada saat kamu mulai berbagi, ngasih makan orang, maka hidupmu akan dipenuhi. Itu yang kami lakukan. Dan kami mengkolaborasikan semua pengetahuan itu menjadi satu. Apa? Namanya poso teles, namanya intermittent fasting. Kami berbagi, mengurangi makan, jatah makan disedekahkan. Jatah makan pagi dibuat gulung buat bangun bisnis. Jatah makan malam diambil. Kita makan malam. Makan malam, los. Yes. Remit, gasipol, remit belum. Sudah, tidak pakai diet-dietan. Makan apa aja disikat. Enak, diet paling keren itu intermittent fasting. Informasi dari Busia ini kemarin, teman-teman juga EF ya? Di sini kita sangat-sangat disarankan untuk EF juga. Jadi mentor kita Pak Roni itu salah satu penggiat intermittent fasting. Keren. Keren. Jadi kami intermittent fasting sudah 8 tahun. Jadi ya, sudah membuktikan bahwa tidak bikin mati ya. Bikin sakti, bikin sehat, dan bikin kaya. ini sahabat-sahabat semua. IF itu untungnya banyak. Satu, detoksifikasi. Yang kedua, ngirit. Sudah. Yang ketiga, wah kita punya energi yang luar biasa. Karena apa? Goal itu energi. Keinginan itu energi. Semua yang ada di semesta ini isinya energi. Kalau kita punya cadangan energi luar biasa, maka kita bisa membeli apapun dengan energi itu. Ibarat panjenengan datang ke Indomaret, bawa duit begitu banyak. Mau duding apa saja bisa, mau coklat bisa, mau sabun apa. Kalau duitnya banyak, mau minta apa aja terkabul. Betul? Seperti itu kan? Nah, sama. Duit ini adalah energi. Nah, begitu jenengan punya cadangan energi begitu besar, mau minta apa aja, karena goal adalah energi, pencapaian adalah energi, minta apa saja kena. Jadi justru energi itu bukan, jadi gini, biasanya kan orang kalau kegendutan itu kan takut kelaparan ya Om. Tapi justru puasa itu yang bikin energi, kebalik ya. Ya, ini kemarin pada saat seminar saya ngomong dengan anak-anak. Karena anak-anak saya mulai kelas 5 SD sudah intermittent fasting. Jadi ini sudah SMA, sudah SMP kelas 2, mulai ini kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah IF. IF-nya, yo saya paksa. Tak kucur mau nih, yo kelenger. Itu ya tidak apa-apa. Kalau namanya ini cara untuk kita anak disiapkan betul. Kalau misalkan kita menyiapkan diri kita, nggak menyiapkan anak, nggak bisa. Jadi IF itu sangat luar biasa karena sebetulnya yang dibutuhkan manusia itu bukan makan, tapi yang dibutuhkan air. Anthony Robbins mengatakan ada 3 syarat sel untuk hidup abadi. 1, butuh cukup air, cukup oksigen, dan mampu mengeluarkan racun secara rutin. Pada saat jenengan IF. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Racun dikeluarkan. Tubuh kita itu mampu membuang racun apapun asal diberi waktu untuk membuang. Permasalahannya, belum waktunya habis, sudah kita isi. Pagi diisi, siang diisi, belum lagi jam 10, camilan macam-macam, racun masuk terus, kapan keluarnya? Keluarnya dengan yang diisi, nggak seimbang. Akhirnya terjadi penumpukan racun dalam tubuh kita. Whatever apapun itu. Jadi intinya, ingin sukses, coba beli. Dengan apa? Dengan puasa dan dengan sedekah. Terus yang kedua, jurus ketiga, yaitu kita harus punya
goal. Harus punya goal. Ibaratnya Bapak Ibu datang ke Indomaret. Bawa duit 1 koper. Terus datang, cuma bilang, Mbak, saya mau beli. Kira-kira pulang bawa apa? Nggak ngomong beli rokok, nggak beli apa-apa. Kalau kita bawa 1 koper, kalau saya bawa 1 koper hari ini ke Indomaret, memang pulang nggak bawa jajan, tapi pulang bawa kasirnya, Bu. Jadi kalau kita nggak punya goal, terus energi kita banyak, duit kita banyak, masuk ke toko, loh, kita mau beli apa? Nggak bisa. Makanya jenengan harus punya goal. Ini rahasia ketiga. Ini sahabat-sahabat saya tahu. Kami itu kumpulan orang gila. Masyarakat di sekitar kami mengatakan kami orang gila. Dikatakan sebagai orang aliran sesat. Karena cara berpikirnya beda. Wes, di kantor itu saya dimusuhi banyak orang. Wah, aliran sesat nih. Ya sudah. Wah, orang enggak puasa, dia puasa. Tapi puasa kok ngombe. Aku serah ngurus. Aku ora puasa, aku ngirit. Sudah selesai. Nah, pada saat saya ketemu dengan sahabat-sahabat di UPW, saya merasakan ternyata banyak orang gila, sahabat saya, termasuk Bu Jenny, termasuk Bu Niman, dan semua orang di sini. Wah, koncoku akeh. Wah, keren. Matur nuwun, koncoku gendeng. Om, satu hal Om, gila itu adalah kesepakatan. Betul? Yes. Kita sepakat waras, biar mereka yang gila. Sepakat Ubil, sepakat. Apa kok jarke ngomong kaitan, ben ngomong kaitan, ben dewi, awak dewi waras dewi, tenang. Kalau di rumah sakit jiwa itu semuanya normal. Iya. Ya. Yang gila itu yang datang, Bu. Yang gila itu yang besok. Iya. Kita kompak, kita sama-sama menjadi orang besok di rumah sakit gila. Jadi itu yang kedua, kita harus punya goal. Ini saya cerita. Bagaimana kami buat goal. Kami di Ndok Baris dulu itu punya kewajiban namanya uang jimat. Apa itu uang jimat? Uang pecahan terbesar. Karena yang terbesar adalah 100.000, sudah setiap orang harus punya uang 100.000. Tapi uang itu tidak boleh digunakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Meskipun banyak gembos, meskipun kelaparan di jalan, meskipun apapun yang terjadi, uang itu tidak boleh digunakan karena itu untuk jimat. Jimat apa itu? Nah, ini tak ajarin jalannya. Saat itu setiap pagi, kami itu olahraga. Wis, olahraga kayak tentara lu. Tuh, waga, pat, mah, tuh, waga, pat, mah, dah. Kita semangat, kita pompa semangat setiap hari, kita berjalan, kita bergerak terus untuk memacu endorfin, memacu hormon-hormon kebahagiaan untuk muncul. Nah, pada saat itu ada namanya sesi meditasi. Sesi meditasi narik duit. Kita panggil tuyul sak kecamatan, sak kabupaten. Jadi banyak orang kalau piara tuyul pesugihan hanya satu. Kami pesugihan sak kecamatan, sak kabupaten. Itu keren. Jadi gini, bagaimana cara kita menarik pesugihan? Uang itu ya 10.000 itu kita pegang, dengarkan suaranya, kresek didengarkan, dicium baunya. Jadi kalau mencari tahu uang ini asli apa diraba, diterawang, terus di apa itu? Dilihat, diraba, diterawang. Nah, ini juga sama. Kita lihat, kita hafalkan wajahnya Pak Karno yang tersenyum, wajahnya Bung Hatta yang tersenyum. Dibalik gambarnya penari sampai apal. Habis itu didengarkan suaranya, kresek, dicium baunya, wangi. Baunya duit itu lebih wangi dibandingkan bau kembang, Bu. Dicium baunya. Dan pada saat itu setiap kali ada truk lewat, terima kasih Tuhan, alhamdulillah, matur nuwun, uang saya ada di truk itu. Sebanyak truk itu. Ada tronton lewat kita ginikan. Ada apapun lewat kita ginikan, ada pickup lewat kita ginikan. Ada box lewat kita ginikan. Terima kasih Tuhan, uang saya diangkut mereka. Terus kita ngomong waktu itu rame-rame bareng-bareng kami komunitas. Ayo bayangkan, rasakan, dengarkan bahwa hari ini kita dibantu bank, kita menjadi nasabah prioritas di seluruh bank di Indonesia. Saat itu kami stek, membayangkan masuk ke bank,
Yang kita rasakan apa? Yang kita bayangkan adalah pada saat masuk ke bank, kita dilayani dengan begitu baik. Terus uang-uang kita naik truk semuanya. Dan terjadi 3 bulan setelah itu, kami punya bisnis penggergajian kayu. Penggergajian kayu. Sudah membangun bisnis, jalan, sampai dengan 6 bulan saya tidak tahu namanya kayu itu seperti apa. Saya hanya menjalankan saja. Dan di bulan ke-6, saya ngobrol dengan sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Doa kita dikabulkan sama Tuhan. Doa apa, Om? Nah ini, kayu segini banyak itu nggak ada yang masuk ke gudang kita ditumpaknya becak. Semua netrek. Itu isinya duit semua itu. Kayu-kayu yang masuk ke gudang-gudang kita itu, gudang kita begitu banyak, isinya duit semua. Loh, ini ada kekuatan luar biasa, ternyata doa itu dikabulkan, tapi kita nggak paham bahwa itu dikabulkan. Jadi ini yang teman-teman harus pahami, bahwa doa itu selalu dikabulkan, asal caranya benar. Kita happy, kita berdoa, kita happy. Bentar ya. Oh, ada yang musiknya nyala? Atau yang dibantu lu. Oke, tampil. Di menit ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada saat kita membuat gol, gol benar-benar terjadi. Semua gol kami di Indovaris terjadi hari ini. Jadi pada saat itu truk-truk itu membawa kayu. Ternyata 6 bulan baru sadar. Ini kan kayu isinya duit semua. Duit kita di amot truk. Nggak ada kayu masuk ke gudang pakai becak. Semuanya dibawa oleh truk besar. Dibawa oleh tronton-tronton, dibawa oleh, waduh, luar biasa. Dikabulkan sama Tuhan. Masuk ke gudang-gudang kita itu kita bayangkan gudang begitu besar-besar, isinya duit semua. Betul, gudangnya isinya duit semua. Loh, kayu itu kan juga beli. Dan itu terjadi luar biasa. Baru kami sadari doa itu dikabulkan setelah 6 bulan. Kami itu orang-orang di desa waktu itu. Nggak tahu namanya mobile banking. Nggak kenal namanya internet banking, nggak tahu. Begitu kami bisnis kayu, mau tidak mau, kami harus pakai mobile banking. Karena semuanya by transfer. Dan apa yang terjadi? Ternyata di mobile banking, karyawan bank ramah-ramah, seperti yang kita doakan saat itu. Dan datang selamat pagi, Pak. Nggak pernah dimarahi saya sama satpam, nggak pernah ditarik parkir saya. Pakai mobile banking. Doa dikabulkan tanpa kita sadar. Ini keren. Itu nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup sampai di situ. Kita setting goal lagi. Karena saya tahu, teman-teman saya tahu, saya goblok. Teman-teman lebih goblok dari saya. Mereka mengikuti orang-orang goblok, berarti lebih goblok dari saya. Sorry. Mereka itu adalah orang-orang yang menyemangati saya. Mereka goblok lebih bersemangat daripada saya. Jadi saat itu akhirnya saya berdoa, Tuhan kirimkan guru yang luar biasa. Kirimkan guru yang luar biasa yang bisa ngajarin kami ilmu bisnis. Browsing zaman itu masih musimnya siapa itu yang jempol-jempol itu bilangin gini, Pak, siapa itu? Mario Teguh. Nah, itu lihat di YouTube nggak paham. Just maklum lah, kita kan nggak sepiro pinter masalah bisnis, jadi nggak paham. Terus ikut yang guru ESQ itu Ari Ginanjar. Aduh, kok nggak ngerti. Kok nggak ngomong bisnis, ngomongnya falsafah tentang kehidupan. Terus aku butuh duit. Jujur aja, butuh saya duit saat itu. Duit untuk apa? Ya duit, karena saudara-saudara saya kere semua. Sampai akhirnya saya suatu malam buka YouTube, nemu YouTube-nya Pak Tung Desemaringin. Nah, di YouTube-nya Pak Tung Desemaringin itu kita mulai belajar. Setiap pagi. Baik dia di kantor, baik dia di dapur, dia di sawah, dia lagi ngarit, di kumbung-kumbung jamur, di kumbung-kumbung cacing, di tengah ladang, mereka wajib mendengarkan YouTube-nya Pak Tung Desemaringin selama 8 bulan. Dan di akhir setiap mendengarkan, kami semua menulis di grup, namanya grupnya Nyantrik, itu grup WA, namanya Nyantrik, review. Apa saja kesimpulan dari pelajaran hari ini dari Pak Tung Desemaringin. Selama 8 bulan kami melakukan itu. Dan di akhir tulisan itu selalu kata, Pak Tung terima kasih sudah berkenan mengcoaching kami. Pak Tung terima kasih sudah berkenan mengajari kami. Pak Tung terima kasih sudah menjadi guru bagi kami. 8 bulan.
Saat itu kami masih belum kaya-kaya banget. Kalau misalkan mau di coaching Pak Tung, Ibu sampai modern nggak kira datang Pak Tung. Menemukan sebuah artikel dari Laruno, saya ikut seminar Financial Revolution di Surabaya. Berangkat ke Surabaya rame-rame, berangkat ber-40. Kita pakai belangkon, pakai sorjan. Teriak-teriak seperti orang kesurupan. Ketemu Pak Tung nggak bisa ngomong, hanya bisa nangis. Dan pada saat itu, Pak Tung benar-benar berdiri di depan saya. Berdiri di depan kami, dan selama 5 hari seminar itu, Pak Tung tidak memindah kakinya. Peserta seminar ribuan orang, beliau berdiri lurus di depan kami. Beliau lihat, kita kan sudah tahu jurusnya Pak Tung semua. Loh, semua videonya Pak Tung, mulai Revolution, Marketing Revolution, Business Revolution, semuanya sudah kita makan. Kita belajar 8 bulan sebelumnya. Nah, begitu ketemu Pak Tung, ya kita tinggal mantuk-mantuk mendengarkan jurusnya. Jadi Pak Tung pesan pada saat di YouTube-nya, jangan pernah gunakan jurus ini untuk menaklukkan saya. Karena saya pasti takluk, dan saya gunakan jurus itu. Wes, pokoknya kami itu jadi orang paling semangat. Pak Tung ngomong apa, tepuk tangan, kita tepuk tangan. Pak Tung apa ini? Saya. Udah, saya teriak paling banyak. Banyak, 40 orang teriak banget. Saya. Orang-orang diem gelongok. Ini gerombolan belangkonan sorjanan, wong desa bengok-bengok kaya wong gendeng. Wis ora apa-apa, wis kadung gendeng iki ora kaya. Sampai luarannya gendeng, kaya wong gendeng. Aku wis kadung gendeng iki. Lah, dari situlah akhirnya Pak Tung mendekat ke kita. Ngobrol dengan saya. Ini siapa pemimpinnya? Saya kira sama teman-teman saya diminta maju, sudah saya maju. Saya ngomong, Pak Tung saya. Nah, pada saat terima kasih Pak Ugi, pada saat saya maju, Pak Tung bilang ke saya, nama saya itu banyak. Jadi saya di Pak Tung Semarang dikenal dengan nama Rahman Dok Baris. Kalau jenengan pernah ikut seminarnya Pak Tung Semarang ini, ada namanya Rahman Dok Baris, itu saya. Nah, ini pakai pelakon, pakai surjan. Wong desa. Ini saya ikut seminar TFT, Training for Firework Trainer. Jadi ini di Bali. Hubungan saya dengan Pak Tung sangat dekat. Saya menganggap beliau adalah guru, bapak, sudah segalanya. Nah, dari situlah akhirnya kami dibina, diarahkan sama Pak Tung, dan akhirnya kami bertumbuh. Nah, jadi dari situlah kami mulai belajar, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ini ada di ini pasukan Dok Baris lagi, ini seminar Marketing Revolution ini, Business Revolution ini di Surabaya. Kita datang pakai belangkon, pakai surjan, kita desa Yubin banyak desa tengah. Yang penting duitnya metropolitan. Itu ya teman-teman. Jadi training never stop. Kami belajar terus. Pokoknya belajar, ada kesempatan belajar, maju. Nah, maju bersama-sama. Kalau untuk sahabat-sahabat yang Muslim, sembahyang sendirian pahalanya cuma 1. Begitu berdua berjamaah, pahalanya 27. Kami ber-40, pahalanya hitung aja sendiri. Sudah, nah, saya bodoh amat lah, pokoknya kita maju, kita semangat. Modal itu cuma 1, modal semangat toh. Tidak ada modal yang lain. Semangat untuk maju. Nah, kita bertumbuh belajar, ikut seminarnya Pak Tung, tidak tahu duit dari mana, kita challenge duit berangkat, ada duit berangkat sudah. Jadi saat itu yang kami lakukan adalah nyelengi cadangan uang kami gunakan untuk investasi, leher ke atas. Belajar pada Pak Tung di Semarang. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu Pak Tung menyampaikan, Pak Rahmat, saya sudah capek ngajari Dok Baris. Sepertinya saya sedih. Ternyata Pak Tung enggak. Pak Rahmat sudah dapat semua ilmu saya. Hari ini saya sudah nggak layak lagi ngajari Pak Rahmat. Sebagai murid saya sedih ya. Pak Tung mau meninggalkan saya ya. Saya sedih sekali. Karena Pak Rahmat akan saya hadiahi guru saya, Anthony Robin. Saya nangis saat itu. Ya, sesuatu yang luar biasa. Jadi saat itu Pak Tung menyampaikan ke saya, beliau menyampaikan, Pak Rahmat, belajarlah pada guru saya. Saya persembahkan guru saya yang menginspirasi saya untuk bertumbuh hari ini. Dia adalah Anthony Robin. Mulailah belajarlah, panggil Anthony Robin seperti Pak Rahmat dulu memanggil saya.
Jadi kami memanggil Pak Tung dengan cara seperti itu dan kami ulangi lagi menggunakan jurus yang sama. Kami dengarkan, saya beli audiobooknya Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Itu beli di Tokopedia, dapat audiobook, sama kita lakukan hal gila lagi. Setiap hari, setiap pagi kita mendengarkan audiobooknya Anthony Robbins dalam bahasa Indonesia. Malamnya ngumpul bareng-bareng ketik sama. Terima kasih Anthony Robbins, terima kasih sudah menjadi guru buat kami. Tahun 2019. Bukan lagi datang ke seminarnya Anthony Robbins. Anthony Robbins datang ke rumah saya. Anthony Robbins datang mendatangi kami, berteriak-teriak di depan kami, face to face. Kok bisa? Bisa, wong virtual. Gara-gara corona. Saya enggak tahu. Pada saat semua orang jungkel, nangis, jeking-jeking, gara-gara corona, kami nangis, jeking-jeking. Karena apa? Corona mendatangkan Anthony Robbins ke rumah kami. Seseorang yang nggak mungkin datang ke rumah kami. Datang, dan termasuk mendatangi rumah panjenengan semua. So blessing. Ini sesuatu yang luar biasa. Emosinya loh. Ini harus tepuk tangannya. Apresiasi luar biasa. Semuanya bisa kita lakukan. Thank you. Kasih tangan semuanya. Aduh, saya senang banget. Aku tanggung bedisik, berasik duluan. Minum, Om. Tapi memang prinsip-prinsipnya itu sepakat loh, Om. Karena mentor-mentor kita itu juga selalu bilang, bisnis ini tuh bisnis energi. Jadi kalau misalnya saya bicara gitu dan energinya nggak keluar, itu saya pasti suruh ngulang sampai energinya keluar. Jadi yang dibilang sama Om itu benar banget dan setuju banget. Energi, bisnis itu energi, Om. Sepakat. Berarti kita nilainya sama nih, Om. Berarti ya, saya terhormat sekali bisa sama gilanya dengan Om Pil dan teman-teman semua dari Dok Baris. Wah, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan loh teman-teman kok mau bertanya loh. Mumpung nih ya, mumpung ada teman seperjuangan dalam bisnis. Ya, ini saya punya teman Om Pil, mirip-mirip dengan dirimu juga, background-nya dosen dari Bandar Lampung dan kayaknya siap bertanya ini. Monggo silakan dengan senang hati. Ayo Mbak Dewi. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat semua. Aduh, terima kasih banyak kesempatannya Om Phil. Aduh, perkenalkan nama saya Dewi Sukmasari dari Bandar Lampung, dosen juga Om Phil, sama S2 juga ya. Tapi nggak sampai 5 gitu saya kayak Om Phil. Sama S2-nya kebetulan di negaranya si Tony Robbins nih Om Phil. Ya, jadi itu. Nah, saya cuma nanya satu sih mungkin ya. Pergeseran dari mindset dosen itu tadi yang egonya tinggi banget jadi ke bisnis itu yang ngedorong kuat banget itu apa Om Phil biar bisa bantu saya nih mindset limiting belief-nya ini Om Phil. Berhenti jadi orang pintar. Allahu Akbar. Berhenti jadi orang pintar. Iya Om, oke Om. Saya udah disuruh kasih Edi itu. Dewi, goblok, belajar goblok. Saya ngomong goblok itu lebih menarik dibandingkan pinter karena orang goblok nggak pernah mikir. Iya. Oke. Udah simple. Disuruh maju mikir. Waduh, landasan teorinya apa? Kobar. Siap Om, lanjut aja ya Om ya, bangun Om, aja. Saya nggak bisik-bisik kan ya Om ya, kita nggak ada kesepakatan kan ya? Ada, nggak perlu sepakat. Kok kita sudah sama-sama gilanya. Orang gila itu sudah sepakat. Nggak perlu siap sepakat. Gila Om. Betul semangat ya, semangat. Jadi siap gila Insya Allah. Bismillah. Mbak Wanda kayaknya siap mau bertanya ini. Silakan, dengan senang hati. Iya, selamat malam Om Phil. Selamat malam.
saya dari Jakarta, Om Pil punya waktu yang luar biasa. Ini kesempatan bisa ketemu sama Om Pil. Wah, terima kasih Om Pil, dari tadi awal sampai sekarang saya dengerin itu memang betul-betul deh. Semuanya keluar dari cara Om Pil, dari cara tatapannya, gerak gesturnya, semuanya itu energi luar biasa. Om Pil, saya mau nanya satu hal aja ini. Kalau tadi Om Pil bilang kalau mau sukses itu kan butuh yang namanya goal gitu ya. Kalau saya boleh tahu Om Pil, adakah yang belum tercapai goalnya Om Pil nih? Ada. Apa itu Om? Menjadi Anton Robin from Indonesia. Oh, luar biasa. Serius loh Om, ini saya tanya ya. Serius. Jadi jawabannya itu. Ya, jadi Om. Gini, saya sedikit cerita ya. Bukan sedikit cerita, saya banyak cerita. Jadi saya itu ganti nama udah berkali-kali, Mbak Wanda, sahabat-sahabat semua, Mbak Sine. Pertama kali pada saat saya jual telur pinggir jalan. Itu saya pengen dipanggil dulu orang-orang, karena kami dari budaya ya. Jadi orang-orang manggil saya itu ada yang manggil Kakang, ada yang manggil Gus. Wes sudah nyeluk aku Gus, sudah nyeluk aku Kakang. Panggil saya Pak Dirut. Edan toh. Dodok pinggir jalan, nyunggi telur di pinggir jalan, minta dipanggil Pak Dirut. Karena saya pengen punya perusahaan. 8 bulan. Setelah semua ritual-ritual gendeng kita lakukan, termasuk ritual mendengarkan uang, mencium uang kita dengarkan. Saya punya 23 toko grosir. Keren apa keren banget? Keren 23 toko grosir dalam waktu 8 bulan. Habis itu yang saya cerita, ada teman bangkrut karena dia bisnisnya di penggergajian kayu. Saya mulai belajar penggergajian kayu. Begitu itu jalan sekitar 2 bulan, saya ngomong, ganti nama lagi. Panggil saya Pak Kom. Artinya komisaris. Karena apa? Saya ingin punya banyak perusahaan. Dueng. Ketemu Pak Tung, punya 18 perusahaan. 18 bisnis. Ganti nama lagi, namanya Bill. Bilioner. Artinya triliuner. Bilioner US dollar. Triliuner. Udah, kita buang tiang jadi 30 sekian perusahaan. Dan pada saat seminar Anton Robin yang terakhir, kemarin saya ngomong dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, call me Bill. Panggil saya Bill. Bill artinya filantropis. Artinya orang yang dermawannya suka berbagi. Itulah saya. Saya membuat identitas bagi diri saya. Di change your identity. Nanti jangan ikut seminarnya Keke sama Joseph McClendon. Saya lupa tanggal berapa itu. Itu berkaitan dengan change your identity. Jauh sebelum ketemu Anton Robin, saya sudah ganti nama 4 kali. Begitu ketemu Anton Robin, saya semakin tahu ternyata ganti nama itu penting. Karena saya harus mengganti identitas saya. Masih ingat Pak Karno, nama kecilnya bukan Soekarno. Pak Karno nama kecilnya Tukusno. Ganti nama Soekarno, jadi presiden. Saya harus bertemu dengan orang-orang sukses yang lebih dahsyat dari saya, karena saya butuh menduplikasi nama mereka. Mereka itu apa goalnya? Udah tak jadikan nama buat saya. Saya ganti nama berkali-kali, orang isin. Makanya saya bilang, panggil saya P, jangan panggil saya yang lain. Karena ini nama saya yang paling baru. Besok ikut seminarnya lagi, ganti nama lagi. Orang ngerti. Pokoknya saya punya goal dengan ganti nama. Nah, goal itu harus ditulis. Di sini cuman nggak ada tulisan goal saya. Saya ini cerita sedikit. Seminar Anton Robin yang pertama, UPW, kami kan ikut UPW 2019. Rame-rame juga, teriak-teriak 50 orang. Neng UPW yang pertama itu, saya masih di rumah lama ya. Saat itu saya bangun rumah, berniat bangun rumah 2 lantai. Karena di goal saya pada tanggal 1 Oktober 2020 kita sudah pindah jadi saya manggil arsitek, itu membangunkan saya rumah 2 lantai, tapi di tulisan saya tulis 3 lantai. Jadi setiap kali saya baca goal, saya melihat gambar rumah 2 lantai dan baca tulisan saya bahwa saya nama pada saat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sudah pindah menempati rumah di GA 16 3 lantai. Itu teriak-teriak setiap malam. Teriak-teriak setiap malam. Dan pada saat itu, ternyata semesta cara bacanya beda. Karena ada gambar rumah 2 lantai, saya teriak 3 lantai, yang terjadi rumah 5 lantai. Ini sekarang
Kita lagi ngobrol di lantai keempat rumah saya. Main-main ke Malang. Duh, rumah saya 5 lantai. 5 lantai, waduh, nggak nyangka, nggak ngira, duit anggaran kesana nggak ada. Corona. Saya bangun tuh corona. Saya bangun 1 November, Maret 2020, corona datang. Corona ngamuk di Indonesia, ngamuk di seluruh dunia. Saya nggak ngamuk, saya santai aja. Tukangnya nanya ke saya, Om, ini gimana corona? Lanjutkan, bangun terus, guys. Ini sudah tahun kedua, rumah saya tetap belum jadi. Ora apa-apa, tetap bangun terus. Dan 5 lantai, 2 tahun, tidak mari-mari tukangnya polimolas. Loh, tapi itu terjadi. Terus pada saat seminar Anthony Robbins yang ketiga, ini saya ingin berbagi. Monggo, silakan main-main ke Malang. Main-main ke Malang. Sudah, mau makan makanan Malang yang seperti apa? Tak traktir. Om, kebetulan ya. Saya dari asli Surabaya ini, Om. Nanti insya Allah tak dolen-dolen nang Malang ya, Om ya. Dolan Malang, monggo pinara. Terakhir nih Om, ya. Tolong bisa nggak? Saya mau mengafirmasi malam hari ini, Om Pil panggil saya Milchan. Siapa? Milchan, apa itu artinya? Milioner cantik. Harus dirayakan ini lo, kasih lagu. Makasih banyak Om Pil. Wah, Mbak Wanda jadi Mbak Milchan ini harus ganti semua teman-teman. Biasa malam ini. Change your identity, change your life. Ganti identitasmu, ganti nasibmu, ganti hidupmu. Mbak Milchan cantik, tolong boleh di-sharing nomor WA saya. Siapapun boleh. Saya itu tiap hari bagi status WA keren-keren. Produk edan tapi keren-keren. Kalau saya Arema ya ngomongnya semua kayak lah. Bisa pahami sendirilah. Arema kalau nggak gendeng ya bukan Arema bener. Singo edan. Ya, itu tolong bagi nomor WA saya. 082 1 2 3 4 9 42 07 08. Om, ulangi lagi Om. Ya, sampai ditulis ini 082 1 2 3 4 9 4207. Saya ulang sekali lagi 082 1 2 3 4 9 4207. Nah, itu sudah. Terima kasih banyak Om. Salam dari Bonita Surabaya. Wis. Pokoknya wis. Buta hijau saya wis pokoknya intinya gini loh. Jenengan tuh memang harus energinya harus bagus. Dan energi itu didapat manakala apa? Anthony Robbins mengajarkan itu 3 caranya. 1, fix it. Dada dibuka, dibusungkan. Nah, terus apa lagi? Kata-katanya positif. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang ingat? Kata-katanya positif, fix it, apa lagi? Supaya energi tetap terjaga. Itu ada 3 jurusnya. Fokus. Fokus ya? Belum. Jadi ada tiga cara supaya kita mempunyai energi yang selalu dahsyat. Ada. Itu Pak, ada di dulu. Ada di bersyukur. Strategi. Tambah sedikit lagi. Itu ada di seminarnya Anthony Robbins. Story. Belief. Mindset. Fisiologi. Ya. Fisiologi tadi adalah berkaitan dengan ini. Yang ketiga itu bersyukur. Selalu bersyukur. Jadi setiap hari itu harus mensyukuri. Kita hari ini mencapai apa? Dikit syukurono. Saya itu kenapa kok bisa bangun sampai 5 lantai? Setiap hari saya lihat, waduh, alhamdulillah, puji Tuhan, sudah sampai di sekian. Setiap hari itu saya menikmati bersyukur. Setiap bata yang naik itu saya syukuri. Wah, gitu saya nongkrong di situ saya lihat bersyukur. Bisnis saya tumbuh 1, tumbuh setengah, tumbuh 1/4, syukuri aja.
Dan bersyukur terbaik adalah dengan berbagi. Bersyukur terbaik adalah dengan berbagi. Kalau jenengan hanya bersyukur, bilang puji Tuhan, bilang alhamdulillah, bilang astungkara, itu sudah bagus. Tapi itu belum punya kaki. Itu hanya rohnya saja. Kalau penjenengan, manusia ini ada jasad fisiknya dan ada rohnya. Pada saat kita bersyukur, kita menanamkan rohnya. Bayangkan saja, kalau ada roh berjalan tanpa kaki, tanpa jasad, pasti diarani gentayangan. Jadi kalau jenengan semua hari ini nyun sewu ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih toh, tetapi jenengan nggak punya kaki, nggak punya jasad, maka jenengan gentayangan. Jenengan bisa happy, tapi belum useful. Bahagia yang hakiki itu adalah bahagia yang useful. Bahagia manakala kita bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Berbaginya kemana saja? Orang tua. Nomor 1 orang tua. Nomor 2 adalah orang-orang di sekitar kita. Nomor 3, semua orang yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Anton Robin kemarin ada namanya sedekah momentum ya. Kalau kami mengenalnya sebagai sedekah wali. Jadi kami itu punya sedekah yang memang 10% dari semua penghasilan profit itu kita lepaskan masuk ke CSR kita namanya ringin bungkuk. Kenapa ringin? Pohon beringin adalah pohon yang begitu memberi manfaat kepada banyak orang. Apakah kepada orang yang tidak punya sedekahnya? Ke bawah bersedekah, ke atas memberi hadiah. Saya adalah orang yang paling hobi ngasih hadiah. Pak Tung di Semaringan sampai dengan hari ini makan hanya dari beras saya. Saya punya produk namanya beras diet. Beras diet itu beras brown rice, beras tumbuk pecah kulit. Pak Tung tidak saya izinkan makan kecuali beras dari saya. Tak kirim tiap bulan. Pak Tung, mamanya Pak Tung. Untung Anton Robin dekat. Untung Anton Robin jauh. Kalau dekat, aku tak kirim beras. Tak kita gawat nang omahe. Ya semua kita harus berbagi. Ke atas memberi hadiah, ke bawah berbagi sedekah. Never stop giving. Giving never stop. Sama dengan training never stop. Jadi itu kenapa alasan saya, kenapa nama saya Phil. Karena Phil adalah filantropis. Mau kaya, nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Satu ilmu jalankan. Tapi yang butuh banyak adalah sedekah. Berbaginya. Berbagilah kepada banyak orang. Jangan berpikir bahwa berbagi harus kepada orang yang lebih kere. Oh, enggak bisa. Kepada orang tua pasti wajib itu hukumnya. Kebanyakan dari kita, saya tuh kemana loh? Saya cerita. Saya rela berpuasa selama sekian tahun, 3 tahun berpuasa, karena saya ingin mama saya itu enggak boleh kerja. Sudah mama itu sudah sepuh, sudah harusnya istirahat, sudah mama makan dari saya. Apapun yang terjadi atas diri saya, mama tidak perlu tahu. Mama enggak pernah tahu. Mama enggak pernah tahu baju saya sobek-sobek. Kalau mama saya datang, saya pinjam bajunya teman untuk saya pakai. Biar mama tahu bahwa anaknya bahagia. Apapun yang saya lakukan saat itu, saya hanya ingin orang lain bahagia. Dan orang tua adalah orang yang pertama kali saya bahagia. Sahabat-sahabat yang masih punya orang tua, ini kesempatan. Ada kekuatan besar. Kalau orang tua tidak ada, kepada siapa berbagi? Kepada siapapun. Manusia itu adalah perwujudan Tuhan yang mengejawantah, yang turun ke dunia. Kepada siapapun. Pada saat kita melayani manusia, kita sedang melayani Tuhan. Nah, itulah prinsip bisnis Dok Baris. Melayani. Berbisnis untuk melayani. Saya tidak peduli. Banyak orang, kalau bisnis itu, nggak mumet 35 bisnis orang. Karena apa? Saya hanya fokus belajar satu hal. Belajar melayani. Tok. Sudah, gimana melayani Mbak Yeni, bagaimana melayani sahabat-sahabat semua di sini. Saya hanya belajar ilmu melayani supaya semua orang bahagia, supaya semua orang dikayakan, supaya semua orang bisa sehat. Sudah. Saya hanya belajar bagaimana ilmu melayani. Terima kasih hari ini.
Bu Sheni Terima kasih, memberi kesempatan saya Ini untuk bisa waktunya. melayani sahabat-sahabat kita semua. Yes, kita juga dapat ilmunya luar biasa sekali, Om. Ya Terima Allah. kasih banget buat waktunya, terima kasih banget buat ilmunya. Ini kemarin saya ajak berbagi, kata Om, ini saya senang berbagi. Kalau berbagi itu diajak, seperti diajak nambang emas. Ya, iya. Insya Allah. Ya, saya tuh kalau Ya. ada tawaran, loh, bener. Saya ikut seminar mahal-mahal ya, sampai ratusan juta ya. Seminar kantor Robin kan tahu sendiri. Ilmunya tak bagikan gratis. Kenapa? Karena itu cara saya yang bisa saya lakukan dan itu passion saya untuk hidup saya itu persembahan. Kita semua itu hidup menunggu mati. Kalau mati nggak ada artinya buat apa? Kita bisa mati kapanpun. 1 jam lagi kita bisa mati. 1 menit lagi kita bisa mati. Besok lusa kita bisa mati. Tapi kalau tidak ada, hidupmu belum berguna, tidak bermanfaat untuk siapapun, maka mati hari ini atau mati besok pun nggak ada bedanya. Saya sempat ditegur oleh sahabat saya. Cak Nun itu sahabat saya. Dia sempat menegur saya. Selama ini, kamu sembahyang, kamu berdoa. Untuk apa? Saya dengan polosnya, dengan bodohnya mengatakan, yo, pengen selamat, Cak. Kowe pengen selamat, kanggo sapa? Yo kanggo aku. Lah ya apa meneh wong aku urip kanggo aku. Kowe mati sesuk kalau mati saiki enggak ada bedanya. Kamu mati besok atau mati sekarang enggak ada bedanya. Karena hidupmu tidak bermanfaat untuk siapa. Rasanya seperti keprok bagia. Tahu bagia? Sandal dari kayu. Tampar bagia muka saya. Pada saat itu usia saya 30 tahun. Saat itu. 30 tahun. Uripmu mau mikir awakmu tok. 30 tahun. Hidupmu hanya kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Sungguh tidak berarti hidup. Bahwa kita, alasan kita dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta. Ini makanya teman-teman semua ingin sukses, jadilah pemberi rahmat. Ingin sukses, jadilah pemberi manfaat. Hidup harus berguna untuk banyak orang. Hidup harus berarti untuk banyak orang. Hidup kita harus kita gunakan sebagai persembahan. Terima kasih teman-teman. Halo, kami halo. Terima kasih Om, terima kasih. Ayo, terima kasih sangat mantap. Semoga teman-teman dari komunitas Biakbare juga selalu diberkati ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wil, terima kasih Mbak Sheni, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Pil. Terima kasih Om Pil. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Pil. Allah ya. Selesai. Lagi. Ayo, 2 orang, mau silakan. 2 orang lagi yang mau bertanya silakan. Malang. Bunita saya tunggu rawonnya di Malang. Ayo, siapa mau? 2 orang lagi ya Om ya, boleh tanya ya. 2 orang, silakan. 2 orang lagi silakan teman-teman, silakan 1 2 3. Yes, Dr. Dian dari Cirebon Om Pil. Maaf tidak on cam Om Pil. Ya. Om Pil, terima kasih sharingnya sangat-sangat menginspirasi. Saya sampai ini berkaca-kaca menangis mengingat karena saya sudah tidak punya orang tua yang seharusnya masih, seandainya ada mungkin saya akan berbuat lebih untuk mereka gitu. Satu Om Pil yang ingin saya tanyakan, di saat pasti di dalam perjalanan itu kan tidak selalu tidak selalu mulus ya Om Pil ya, pasti banyak halangan, pasti banyak jatuh bangunnya atau mungkin lebih banyak jatuhnya. Di saat jatuh itu apa yang membuat Om Pil untuk bisa bangkit lagi, untuk semangat lagi gitu Om, sampai ada sekarang di kondisi seperti ini. Itu aja sih Om, terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Mengapa kami tetap bisa berdiri dan terus bertumbuh? Karena saya punya alasan dalam berbisnis. Alasan saya adalah gini, Bapak Ibu adalah orang tua di sini. Betul? Jenengan semua adalah orang tua, punya anak, dan tidak ada seorang pun dari panjenengan yang mau jauh dari anak-anak panjenengan.
Tidak ada seorang pun. Permasalahannya, orang-orang saat ini, saya termasuk, dan Bapak Ibu termasuk, yang pergi jauh meninggalkan orang tua, itu karena mencari sesuap nasi. Karena mencari penghidupan. Sehingga kita harus meninggalkan orang tua. Rekamannya nanti ada, saya bagi. Jadi intinya, kita selama ini hidup meninggalkan orang tua karena kita mencari sesuap nasi. Supaya anak-anak kita tidak meninggalkan kita, maka siapkan ladangnya hari ini. Bangun bisnis untuk menyiapkan ladang supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, pada saat kita mati, mereka ada di sekitar kita. Itu goal terbesar saya. Itu kenapa hari ini saya berjuang. Itu kenapa anak-anak saya hari ini sudah pegang bisnis. Berbisnis bersama anak-anak. Berbisnis untuk anak-anak bukan lagi berbisnis untuk cari uang. Berbisnis, kalau di Jawa bilang, sekarang ini saya sedang nabung. Memberi manfaat kepada banyak orang, dan bisnisnya saya pertimbangkan untuk anak-anak, biar anak-anak saya yang menuai semuanya. Saya berbisnis, membangun bisnis hari ini, hanya untuk melihat anak-anak saya sukses. Melihat cucu-cucu saya sukses. Siapkan ladangnya untuk anak-anak kita, supaya kita tetap kumpul. Jadi pada saat saya jatuh, apa yang saya pikirkan? Oh, saya tidak jatuh, yang ada itu hanya sukses dan belajar. Sudah belajar. Dan ternyata setiap kali saya jatuh, bukan setiap kali, saya dalam bisnis itu hanya jatuh 2 kali. Jadi kalau misalkan mengatakan, pasti jatuh berkali-kali, tidak. Saya hanya jatuh 2 kali, dan yang kedua adalah jatuh yang terakhir, karena saya lupa jurusnya. Apa jurusnya? Saya lupa sedekah. Saya tuh lupa sedekah. Akhirnya sama Tuhan ditarik dana saya 3 ember hilang. Nah, karena saya lupa sedekah, saya terlalu pongah dengan pengetahuan saya itu terlalu pongah dengan kemampuan saya. Tadi yang dikatakan Bu dosen tadi, lupakan jadi orang pinter. Karena saya merasa pinter, saya merasa punya banyak pengetahuan, ijazah S1 berderet-deret, ijazah S2 berderet-deret. Saya lupa sedekah. Dan pada saat saya lupa sedekah, Tuhan datang kepada saya dalam wujud sahabat-sahabat saya yang mengkhianati saya. Tapi itu cara Tuhan mencintai saya. Akhirnya sampai dengan hari ini, Tuhan saya kapok, saya sedekah pokoknya, saya kapok Tuhan. Sudah, ini terakhir Tuhan tegur saya, karena saya ingin bisnis sukses untuk anak-anak saya. Saya bisnis untuk anak-anak saya tinggalkan untuk anak-anak saya. Jadi, teman-teman sahabat-sahabat, ada sebuah hukum alam. Kalau kita, duit itu ada hukumnya. Kalau kita lupa untuk duit yang datang pada kita itu ada haknya dia untuk dikeluarkan. Kalau itu tidak dikeluarkan, maka Tuhan akan menarik dengan cara yang menyakitkan. Entah itu sakit, entah itu bangkrut, entah itu bandai gembos, entah itu mencret, apapun pokoknya Tuhan akan menarik dengan cara yang menyakitkan. Makanya, puji Tuhan, alhamdulillah Tungkara hari ini, kami di Indok Baris sudah 8 tahun tidak minum obat kimia apapun berkat intermittent fasting. Apakah karena intermittent fasting? No, karena kami berbagi dengan banyak orang setiap hari. Akhirnya Tuhan tunjukkan intermittent fasting pada kami. Pada saat kita sudah berbagi. Pada saat kita sudah berpuasa, memuasakan badan kita, jiwa kita. Pada saat kita mulai menebar cinta dengan memberi manfaat. Gurunya datang sendiri, peluangnya datang sendiri, ilmunya datang sendiri. Semuanya datang sendiri. Jangan pernah takut jatuh pada saat kita sudah mulai berbagi secara rutin. Jangan pernah takut jatuh, karena disitulah kekuatan rahasianya. Ayo, teman yang terakhir, satu pertanyaan. Pertanyaan terakhir, teman-teman silahkan. Ayo, silakan, Wis. Kalau nggak tak kasih terakhir gini, saya nggak bisa berhenti loh ngomong ini. Sampai jam 4. Saya tahu, Om. Saya tahu 12 jam juga kuat, Om. Silakan terakhir. Ya, moga silakan. Tanya apapun. Ayo, silakan, tanya apapun. Saya dong, Om, mau tanya. Ya, monggo. Silakan diperkenalkan. Saya Reta dari Surabaya. Om mau tanya, bagaimana menjaga teman-teman di sekitar Om, yang tadi katanya kan sempat ada yang berkhianat gitu kan, dikhianati. Nah, bagaimana menjaga pertemanan itu, dan perusahaan-perusahaan kan otomatis kan banyak karyawannya tuh. Bagaimana menjaga mereka untuk istilahnya tetap setia gitu, Om.
Terima kasih. Makasih. Ini pertanyaan luar biasa. Saya ingin sedikit cerita. Cerita saya itu banyak, sedikit-sedikit itu banyak. Jadi, pernah ada seorang datang kepada saya, dia itu orangnya baik banget. Namanya Bu Hariman. Dia itu punya perusahaan juga, akhirnya bangkrut, dikhianati sama orang yang dia tolong. Dia itu punya 3 perusahaan saat itu. Ketemu dengan saya ngobrol, Bu Hariman itu, Om saya itu kurang apa tuh? Saya itu sudah berbagi, aku berbagi nggak ukuran. Orang-orang tak tolong, banyak orang yang saya tolong. Terus saya nolong orang, saya jadikan direktur, saya dikhianati. Uang saya ditilep. Dosa apa, Om? Dosa saya itu di mana? Tolong tunjukkan. Kalau memang saya salah selama ini, sedekah saya salah itu, tolong saya ditunjukkan, Om. Ibu beneran mau tak tunjukkan? Saya itu penasaran. Ini bukan yang pertama, loh. Ini saya ditipu yang kesekian puluh kali. Orang baik, justru orang baik lebih sering ditipu dibandingkan orang bangsat. Kenapa? Saya sampaikan, Ibu memang orang baik. Tapi karena kebaikan Ibu tidak membangun sistem, Ibu berpikir bahwa orang lain sebaik Ibu. Ingat, kejahatan terjadi karena 2 hal, kata Bang Nabi. Adanya kesempatan dan adanya niat. Pada saat orang nggak berniat jahat, tetapi dia diberi kesempatan jahat karena kita tidak punya sistem, maka dia jadi penjahat. Dan siapa orang paling berdosa pada saat orang baik-baik jadi penjahat karena dia menciptakan kesempatan dengan tidak membuat sistem? Adalah owner. Bu Hariman adalah gurunya para penjahat, maka penjahat itu wajib menjahati panjenengan sebelum menjahati orang lain. Pencerahan luar biasa pada saat saya melakukan sesi coaching dengan Bu Hariman. Nangis beliau. Berarti saya itu jahat tuh. Bu Hariman bukan jahat. Bu Hariman mencetak para penjahat. Dan karena kita tidak punya sistem yang baik, tidak ada fungsi kontrol, tidak ada monitoring, sehingga kita mencipta orang-orang berbuat jahat, dan kita akan jadi sasaran pertama. Jangan berhenti berbuat baik, tapi bangunlah sistem yang baik. Jangan pernah percaya siapapun, percayailah sistem yang Anda buat. Hari ini, 35 bisnis saya, semuanya pakai sistem. Ada direkturnya, mereka tuh laporan keuangan tiap hari pada saya. Jadi kuncinya, 1, jaga sedekahnya. Karena kalau kita sedekah, pasti Tuhan akan mengajarkan kepada kita caranya membuat sistem. Dan yang kedua, jangan memberi hutang. Jangan memberi hutang kepada siapapun, biarpun dia saudara, biarpun dia teman, biarpun siapapun. Stop memberi hutang. Karena apa? Hutang akan menyebabkan persaudaraan, persahabatan putus. Ingat, bisnis itu ilmunya networking. Kehilangan 1 teman, kita kehilangan 1000 orang di belakang dia. Loh, kalau ada teman sahabat utang gimana caranya? Saya kasih seikhlas saya saja, enggak usah kembalikan. Gowon. Oh, aku mau utang 30 juta, aku duitnya mau 10 juta, gowon wis. Enggak usah bayar. Saya anggap sedekah saya, selesai. Saya happy, dia happy, kita tetap berteman, kita happy. Tetap semangat, energi tidak pernah turun. Orang hutang, kasih sedekah. Sudah, gitu aja, entek. Teman-teman, ilmu hari ini, ada yang mau nanya tadi? 1 pertanyaan lagi boleh? Silakan, masuk. Pokoknya pertanyaan tuh sebetulnya cara saya menghentikan diri saya sendiri untuk bicara. Mbak Erna kalau mau nanya boleh Mbak, sekarang tadi aja. Ada nanya tadi di chat. Ya, mau nanya katanya mau lewat WA aja, tapi mendingan sekarang aja ya Om ya. Sekarang aja, tak transfer ilmunya. Saya mau tanya dong Om. Ya, dengan senang hati monggo. Iya, saya Ugi Om dari Bekasi. Iya, salam kenal. Ya, mau tanya nih Om, kesuksesan Om kan pasti didukung sama keluarga ya Om ya. Saya pengen tahu bagaimana dukungan istri Anda dan anak-anak Anda ya dengan kesuksesan Om. Makasih Om. Ya, karena kebetulan istri dan anak-anak saya dianugerahi istri dan anak-anak yang luar biasa ya. Jadi pada saat saya masih susah, tak ajak poso mau. Ayo kita puasa bareng-bareng lah. Sudahlah. Pada saat bangun bisnis, ya istri saya yang jadi bisnis itu harus ada tim.
Dan tim pertama saya adalah anak dan istri saya. Sudah. Berjamaah itu nggak perlu kita cari, wah saya berjamaah sini. Nggak perlu. Istri dan anak ajak berjamaah. Pada saat bangun bisnis juga gitu. Istri dan pertama adalah tim pertama saya. Karena tidak ada orang sukses tanpa tim yang hebat. Dan ingin saya sampaikan dengan bangga bahwa tim terbaik saya adalah anak-anak dan istri saya. Ini anak-anak saya kenalkan ini. Kita kenalkan ini anak-anak saya ini. Oh, ini anak saya ini. Kelas 1 SMA ini. Salam ini. Ini yang kedua ini. Hebat. Wah, delik itu saya tidak mau sebut. Oke. Makasih. Tim pertama adalah keluarga. Jadikan keluarga. Jadi tambah banyak anak, banyak rezeki. Benar, asal dijadikan sebagai teamwork. Kalau anak-anak dijadikan sebagai lintah darat, Pak, habis dah. Banyak anak remek. Jadi satu kisah lagi ingin saya sampaikan karena ini kita berkaitan dengan pendidikan anak. Ini ada anak-anak saya, dia dengar apa yang saya katakan. Anak saya itu tak kasih uang saku, uang jajan cuma sekali seumur hidup. Betul, anak jadi liabilitas. Anak saya hari ini jadi aset. Tak kasih uang jajan sekali seumur hidup. Nah, papa ngasih kamu uang 10.000. Ini 2 kali papa modal bisnis. Tapi ini uang pertama papa yang papa kasih ke kamu dan uang terakhir papa. Kamu harus bisa bangun bisnismu mulai hari ini. Itu playgroup. Dia beli susu ultra, dia beli kue di toko kami, dia jual di sekolah. Ya dia pusi kancane, ya gak bayar, gak apa-apa. Duitnya 10.000 modalnya. Bukan 10 triliun. Aman. Jadi artinya apa? Artinya anak-anak sudah diajari bisnis sejak kecil. Hari ini saya ingin cerita anak-anak saya itu sudah makan nggak pakai uang gaji saya, sudah nggak pakai uang perusahaan, nggak pakai apapun. Saya makan ikut anak saya. Anak saya kelas 2 SMP tadi sama anak saya kelas 1 SMA. Saya makan ikut dia. Makan saya murah. Kenapa? Saya intermittent fasting hari Senin dengan hari Sabtu. Jadi makan saya murah meriah. Makan masak bareng-bareng. Kami di Malang ada namanya Pecantrian, tempat sekolah bisnis untuk anak-anak kecil mulai usia SMP, SMA, S1, S2 kita sekolahkan sampai itu kami adakan itu karena kita sadar bahwa kita butuh itu semua. Teman-teman, siapa yang merasa hari ini mendapatkan manfaat luar biasa dari sharing kita? Ayo dibuka aja. Saya. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Saya. Lagi. Gaji. Bisa ini. Saya juga. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Om Pil. Nanti lain waktu kita ketemu lagi di acara UPW. Terima kasih Om Pil. Terima kasih Om Pil. Terima kasih Om Pil. I'll carry you home. Izin undur diri dulu ya Om ya, sampai ketemu di lain waktu. No, I know that I'm not all that you got. Izin kami ya Om ya, saya di Zoom yang berikutnya. Terima kasih teman-teman Mas Tulung. Terima kasih. Terima kasih.